Wih, kok ada tengkorak di atasnya? Ya, karena ada ceritanya. Wih. Oh, ini bahasa Hanacaraka. Betul. Nama aslinya ini Peter Aberfeldt ya. Peter Aberfeldt. Oke. Ya, jadi Peter Aberfeldt ini adalah salah satu saudagar kaya raya di zaman VOC. Oke. Ya, karena dia hidup sekitar tahun 17-an. Nah, artinya masih VOC. Nah, tapi walaupun dia kaya raya, dia itu berdarah campuran. Jerman, Thailand. Jerman, Thailand. Iya. Jadi ibunya Thailand. Thailand. Nah, dia kaya raya karena dia usahanya penyamak kulit. Jadi ekspor kulit binatang ke Eropa, dan bapaknya pernah menjabat sebagai pencatat akte tanah di Batavia. Jadi tanahnya banyak, terutama daerah-daerah Ancol. Nah, mungkin ada pergantian pejabat atau apa, akhirnya membuat Peter Aberfeldt agak terpinggirkan karena ada orang-orang Belanda yang nggak suka dengan orang-orang berdarah campuran. Jadi mungkin dia sering dibully atau tanahnya disita karena dia sakit hati, lalu dia berencana ingin membunuh orang-orang Belanda di dalam tembok kota Batavia. Karena kan dia sering bolak-balik tuh keluar masuk kota Batavia. Nah, dia tahu betul seluk-beluk kota Batavia dan dia mulai merencanakan, saya akan bantai kalian semua. Bekerja sama dengan Raden Ateng Kartadria karena dia punya pasukan, mulai merencanakan. Tapi sayang Peter Aberfeldt terlalu percaya sama beberapa anak buahnya. Jadi ketika ngasih kopi, ngasih gula, ngasih makanan, si namanya Ali mendengarkan, lalu dia lapor ke pemerintah Belanda bahwa tuan saya ingin nggak berontak. Nah, dia cerita secara detail tentang rencananya, dan akhirnya pemerintah Belanda membuat tim untuk menangkap Peter Aberfeldt dan teman-temannya. Dan ketika ditangkap, 13 orang pengikut Raden Kartadria langsung dihukum mati, sedangkan untuk Peter Aberfeldt hukumannya beda ya. Jadi diputuskan setelah beberapa bulan persidangan, akhirnya hukumannya dilakukan di luar tembok kota Batavia atau di sekitar Jalan Pangeran Jayakarta. Kenapa? Karena biar orang kita bisa melihat hukuman apa sih yang diberikan kepada orang yang berani melawan pemerintah Batavia. Jadi hukumannya itu dilakukan di jalanan terbuka, disaksikan oleh orang-orang pribumi. Itu hukumannya ditarik menggunakan 4 ekor kuda berlawanan arah. Nah, ketika ditarik, kulitnya mulai retak-retak. Nah, yang menyaksikan kejadian itu lalu teriak, pecah kulit, pecah kulit. Pecah kulit. Nah, makanya tempat kejadiannya sampai sekarang disebut Kampung Pecah Kulit. Ya ampun. Nah, setelah itu apa? Karena nggak ada kulitnya lagi tengkoraknya. Ya, jadi tempat kejadiannya dibikin tugu seperti ini. Tugu, kepalanya dipenggal, ditancap di atasnya. Tapi ini batu. Ini replika. Dulu di sana, di sana di pecah kulit. Nah, badannya dikubur di sekitar gereja Sion. Kan kuburan juga kan di tahun itu ya. Nah, karena orang kita nggak bisa bahasa Latin, ditulis pakai bahasa ini. Artinya siapapun yang berani melawan pemerintah Belanda akan dihukum seperti Peter Aberfeldt. Ya, hukumannya tadi ditarik. Jadi kayak shock terapi. Shock terapi. Ya, jadi dulu ini adanya di Pasar Pecah Kulit. Ini monumennya ini. Iya. Oke. Tapi dihancurkan oleh tentara Jepang. Loh, berarti ini dibangun replika. Oh, replikanya. Aslinya kan di sana. Ininya juga replika atau? Replika. Nah, kenapa dihancurkan? Ada tulisan di sini, tidak boleh membangun apapun dan menanam apapun di sekitar tugu ini. Waktu di sana. Jadi kan kosong. Ini doang yang berdiri. Karena kalau ditanamin nanti ketutup. Makanya ditulisin seperti itu. Nah, sama Jepang, udah bangun aja di situ, di situ. Dihancurin. Orang kita tetap nggak berani, makanya dihancurin. Monumen aslinya ada di Museum Fathahillah atau Sejarah Jakarta. Monumen aslinya. Jadi kayak dipaselin lagi ya, apa namanya, dibangun lagi gitu. Atau hanya ditempel aja. Oh, tempel aja. Oke. Karena di sana hanya ditempel begitu saja, kita bikin replika sesuai dengan bentuk asli. Ya, jadi orang kita kalau mau melawan ingat ini, jadi nggak jadi. Tapi shock terapinya menyeramkan. Pecah kulit sudah. Berarti waktu ditarik semua kulitnya duluan. Kan dia nahan tuh, kan mulai pecah kulit. Aduh. Nah, jadi tempat kejadiannya sekarang disebut Kampung Pecah Kulit.
karena banyak yang teriak Ha-ha. kulitnya pecah Kulitnya kan pecah. mau copot kan. Ha-ha, mau copot. Duh,